Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami ingin menyajikan informasi penting ya menjelang pendaftaran SSCASN untuk P3K Guru Formasi tahun 2023, agar nantinya baik itu pelamar P1, P2, P3, P4 itu bisa resume nantinya Bapak Ibu. Di sini kami akan menyajikan 9 hasil validasi verbal ijazah yang masuk kategori bermasalah, wajib diperbaiki agar bisa resume SSCASN 2023 P3K Guru 2023. Jadi Bapak Ibu wajib simak ya informasi ini agar nantinya kalau misalkan ada validasi yang sama dengan apa yang kami tampilkan dengan yang Bapak Ibu miliki dan ternyata bermasalah, itu bisa segera diperbaiki. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh pada saat Bapak Ibu guru honorer melakukan pendaftaran di SSCASN. Berbicara mengenai bisa resume atau tidak, jelas tidak bisa resume Bapak Ibu kalau verbal ijazahnya tidak valid ya. Harus valid dulu baru bisa resume di SSCASN 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Nah, di sini kami akan menyajikan 9 hasil validasi verbal ijazah yang masuk kategori bermasalah, wajib diperbaiki agar bisa resume SSCASN 2023 P3K Guru 2023. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita to the point ke informasinya. Jadi yang pertama di sini ini adalah informasi yang kami dapatkan di media sosial. Di sini katakan, mohon pencerahannya gimana kalau hasil verbal seperti ini. Ada solusi kah biar valid? Nah, ini ada 9 hasil validasi. Yang pertama adalah berkas yang diupload terindikasi bukan ijazah. Nah, kalau misalkan pada saat teman-teman guru melakukan verbal ijazah ternyata salah upload berkas, ternyata yang diupload itu adalah dokumen biasa bukan ijazah, maka akan menyebabkan data verbal Bapak Ibu itu tidak valid. Nah, akan muncul keterangan seperti itu dari hasil validasi verbalnya. Berkas yang diupload terindikasi bukan ijazah. Dan yang kedua adalah nama perguruan tinggi yang di entry tidak terdeteksi pada berkas yang diunggah. Kalau nomor 2 ini yang bermasalah Bapak Ibu ya, artinya nama perguruan tinggi Bapak Ibu itu yang diinput di Dapodik itu ternyata tidak terdeteksi pada berkas yang diunggah, maka Bapak Ibu wajib cek keabsahan ijazah Bapak Ibu di PD Dikti. Saya ulangi ya, wajib cek keabsahan ijazah Bapak Ibu di PD Dikti. Nah, di situ kan bisa diupload ulang, diunggah dokumennya agar nantinya perguruan tinggi Bapak Ibu itu terdeteksi pada berkas yang diunggah. Seperti itu kira-kira ya. Ini untuk poin pertama dan poin kedua. Ini terkait dengan hasil verbal. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ini penting sekali juga ya. Ini bisa menjadi batu sandungan ya bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan resume di SSCASN. Ini poin ketiga diperhatikan Bapak Ibu. Nama program studi yang di entry tidak terdeteksi pada berkas yang diunggah. Nah, ini juga bermasalah. Artinya program studi Bapak Ibu itu yang di entry itu ternyata tidak terdeteksi pada berkas yang diunggah. Ini wajib sekali Bapak Ibu perbaiki ya. Kemudian yang keempat, jenjang yang di entry terindikasi tidak sesuai dengan berkas yang diunggah. Ini persoalan ijazah semua. Bapak Ibu cek baik-baik ijazahnya, sesuaikan dengan data di Dapodik, atau kalau perlu sesuaikan dengan data yang ada di PD Dikti mengenai ijazah. Ini poin 2, 3, dan 4 Bapak Ibu. Kemudian di sini nomor ijazah yang di entry tidak terdeteksi pada berkas yang diunggah. Ini bermasalah juga Bapak Ibu ya. Kemudian keenam, nomor induk mahasiswa yang di entry tidak terdeteksi pada berkas yang diunggah. Ini jadi masalah ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, nama yang di entry nomor 7 ya, nama yang di entry
tidak terdeteksi pada berkas yang diunggah. Kemudian yang kedelapan, nama yang dientry tidak sama dengan data Dapodik. Nah, wajib ya, jadi ingat ya, wajib diperbaiki ya. Nama Bapak Ibu itu antara di ijazah atau di verpal atau di Dapodik itu wajib sama Bapak Ibu ya, tidak boleh berbeda. Kemudian yang kesembilan, belum diverifikasi oleh verifikator dinas. Nah, kalau misalkan belum diverifikasi oleh verifikator dinas itu bukan salah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa laporkan di tingkat kabupaten ya untuk operator SIMTUN atau KK Datadik ya. Jadi ini 9 Bapak Ibu ya, 9 hasil validasi verpal berdasarkan informasi dari teman. Mohon pencerahannya, gimana kalau hasil verpal seperti ini? Apakah ada solusi biar valid? Oke, ingat ya, perbaiki datanya di Dapodik Bapak Ibu. Kemudian di sini ada yang bertanya seperti ini. Assalamualaikum, apa benar yang ikut P3K sekarang harus verpal ijazah di info GTK dulu, baru bisa ikut daftar P3K sampai resume? Kendala di saya belum bisa verpal ijazah karena data tidak sama dengan PD Dikti, jadi gak bisa verpal ulang baru, ketahuan sekarang. Jadi bisakah ikut P3K apabila belum verpal ulang? Dulu pernah di verpal ijazah tahun 2020 tapi tak ada masalah sekarang. Nik KTP gak sesuai dengan di PD Dikti Bapak Ibu ya. Ingat ya, untuk bisa resume nantinya di portal SSCASN Bapak Ibu wajib perbaiki verpal ijazahnya di info GTK. Nah, kemudian kalau misalkan data ijazah Bapak Ibu itu ternyata tidak sama dengan data yang ada di PD Dikti, maka Bapak Ibu itu harus ceknya di PD Dikti. Nah, harus ceknya di PD Dikti ya. Kemudian apabila ternyata di PD Dikti benar, maka kemungkinan besar penginputan ijazah Bapak Ibu di Dapodik itu mungkin ada keteledoran ya, atau kita bisa katakan ada semacam kesalahan ya. Ini yang harus segera diantisipasi. Nah, kemudian muncul pertanyaan, jadi bisakah ikut P3K apabila belum verpal ulang? Wajib Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru wajib verpal ulang. Nah, bisa lah ya, bisa Bapak Ibu ikut mendaftar P3K, tapi pada saat nantinya Bapak Ibu login di portal SSCASN, itu nantinya Bapak Ibu akan dimintai kembali untuk melakukan verpal ijazah. Nah, ini yang berbahaya karena bisa merusak fokus kita terhadap seleksi P3K karena harus berurusan kembali dengan verpal ijazah. Padahal kita sudah daftar login SSCASN. Kata kuncinya Bapak Ibu, mulai sekarang kalau ada masalah terkait dengan verpal ijazah itu wajib diperbaiki. Bapak Ibu bisa koordinasikan atau konsultasikan dengan operator sekolah ataupun operator dinas pendidikan setempat. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu ya, contoh hasil verpal ijazah. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini ada beberapa kesalahan ya. Nomor ijazahnya di sini bermasalah ya. Nah, itu tadi nomor ijazah bermasalah. Hasil validasi tanggal lahir tidak sama dengan Dapodik. Nomor ijazah tidak sama dengan data yang di entry. Kemudian jenjang tidak terdeteksi. Nah, intinya kalau seperti itu Bapak Ibu harus perbaiki data yang ada di Dapodik ya. Kemudian koordinasi dengan operator sekolah dan operator sidang pendidikan. Kalau misalkan tanggal lahir tidak sama dengan data Dapodik, ya Bapak Ibu guru bisa menginfokan kepada operator sekolah untuk melakukan verpal PTK ya, di verpal PTK. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami. Tapi mudah-mudahan saja lolos semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.